modul dukungan sistem informasi manajemen pada perencanaan. Pertama, akan membahas tentang perencanaan dalam bisnis. Perencanaan strategi sistem informasi merupakan suatu proses analisis yang menyeluruh dan sistematis dalam merumuskan tujuan dan sasaran perusahaan serta menentukan strategi yang memanfaatkan keunggulan sistem informasi dan dukungan teknologi informasi dalam menunjang strategi bisnis dan memberikan perusahaan suatu keunggulan jangka panjang untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan lainnya. Kedua, membahas tentang langkah-langkah dalam perencanaan. Langkah-langkah dalam perencanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, dibentuk suatu struktur dan pandangan sistem informasi baru atau gambaran konsep yang jelas untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, ada sistem analisis serta dievaluasi dan diprioritaskan yang akan dipilih untuk mengembangkan selanjutnya serta dilakukan penetapan. Yang ketiga, ada sumber daya manusia agar dapat menyediakan dana untuk mendukung pengembangan sistem. Slide selanjutnya membahas tentang perangkat lunak untuk desain perencanaan. Perangkat lunak untuk desain perencanaan yang sering dipakai pada perusahaan dalam perencanaan adalah yang pertama, Streamline. Streamline adalah platform perangkat lunak perencanaan dan peramalan permintaan terkemuka di dunia untuk manufaktur, distribusi, retail, niaga, merek, dan 3PL. Contoh Streamline adalah spreadsheet Excel yang berguna untuk perencanaan penawaran dan permintaan. Selanjutnya, membahas tentang perangkat lunak untuk desain perencanaan. Manfaat dari penggunaan perangkat lunak Streamline ada 8. Yang pertama, antarmuka penggunaan yang cepat dan intuitif. Yang kedua, ada integrasi yang mulus dari sumber data perusahaan. Yang ketiga, ada proses implementasi yang lancar dan cepat. Yang keempat, ada kesesuaian proses bisnis yang ideal. Yang kelima, ada menyinkronkan tanggal pemesanan di seluruh SKU. Yang keenam, ada mengganti rumus dengan simulasi peristiwa diskrit. Yang ketujuh, ada menggunakan AI atau kecerdasan buatan untuk memperkirakan permintaan. Yang kedelapan ada grup AOK atau kuantitas pesanan ekonomis. Baik, saya selanjutnya membahas tentang dukungan sistem informasi pada perencanaan. Dukungan SIM pada proses perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada manipulasi model dukungan. Yang disediakan oleh SIM adalah penggunaan komputer untuk menjalankan suatu model dan manipulasi data lainnya. Berdasarkan teknik peramalan dan ekstrapolasi, SIM yang baik akan mampu menyediakan data dan kemampuan analisis perhitungan data. Yang kedua, ada data masukan. Data historis ditambah analisis dan manipulasi data untuk membangkitkan data masukan berdasarkan data historis. Yang ketiga, ada kebutuhan model perencanaan. Dukungan yang disediakan oleh SIM adalah analisis dalam pengembangan struktur dan persamaan model, data historis untuk analisis hubungan, peramalan, serta penggerakan model perencanaan untuk dijalankan pada komputer. Teknik analisis data historis yang dapat digunakan untuk proses perencanaan antara lain ada 6. Yang pertama adalah teknik kecenderungan waktu atau tingkat pertumbuhan. Yang kedua ada teknik penghalusan data. Yang ketiga ada analisis musiman. Yang keempat ada analisis korelasi. Yang kelima ada analisis korelasi otomatis. Dan yang keenam ada deskripsi data dan analisis penyebaran. Selain itu, teknik penciptaan data diperlukan karena data historis hanya menggambarkan keadaan masa lampau, sedangkan perencanaan melibatkan masa lampau untuk masa mendatang. Umumnya, perkiraan masa mendatang didasarkan pada analisis data historis dengan menggunakan teknik penciptaan data. Teknik pengembangan data perencanaan yang dapat digunakan adalah yang ada 3. Yang pertama ada ekstrapolasi atau time series atau tingkatan pertumbuhan. Yang kedua ada ekstrapolasi berdasarkan analisis regresi. Yang ketiga ada interpolasi, dan yang keempat ada rumusan atau hubungan. Slide selanjutnya membahas tentang pemanfaat interpres
Architecture Planning, Enterprise Architecture Planning atau IAP merupakan metode yang dikembangkan untuk membangun arsitektur enterprise. Tahapan perencanaan dan pengembangan IAP menggunakan permodelan bisnis dengan analisis rantai nilai, yakni pertama ada analisis rantai nilai, memberikan kerangka untuk diidentifikasi dan inventarisasi fungsi bisnis, mengelompokkan area fungsional ke dalam aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Yang kedua ada daftar fungsi bisnis, melengkapi dan lebih memastikan kelengkapan dekomposisi dalam suatu area fungsi. Yang ketiga ada identifikasi bisnis, mengidentifikasi struktur organisasi yang isinya adalah unit organisasi, analisis atas aktualitas sistem dan teknologi. Yang keempat ada pembangunan arsitektur data. Pembangunan arsitektur data meliputi daftar entitas data, diagram hubungan entitas, matriks proses vs entitas data. Selanjutnya yang ke 5 ada pembangunan arsitektur. Aplikasi pembangunan arsitektur. Aplikasi meliputi daftar kandidat aplikasi, seleksi aplikasi, analisis dampak. Yang ke-6 ada perencana implementasi. Implementasi arsitektur enterprise dilakukan untuk menghasilkan sistem informasi pendekatan IAP, menyarankan agar urutan aplikasi dilakukan dengan menggunakan matriks aplikasi vs entitas data. Yang ketujuh ada portofolio aplikasi untuk melengkapi proses penentuan aplikasi dalam hubungan dengan fungsi bisnis.